Bagus. Mbak Davina. Hadir, Pak. Bagus. Mbak Desita. Hadir, Pak. Bagus. Mbak Desita rumahnya mana sih Mbak Desita? Lang-lang kan Mbak? Di Ya Mbak ya? Lang-Lang. Lang-lang ya Mbak ya? Ya Ya, Mbak, Pak. betul. Oke. Mas Din. Hadir, Pak. Bagus. Mbak Eka Arli. Hadir, Pak. Bagus. Ini calon ahli biologi nih, mantap ini. Peneliti ya. Mas Farik. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mbak Jesslyn. Hadir, Pak. Wih, Mbak Jesslyn. Mas Rizky Fajar. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Alif. Hadir, Pak. Baik, gimana Mas Alif? Kabarnya Mas Alif? Apa, Pak? Bagaimana kabarnya Mas Alif? Oh, alah. Baik, Pak. Baik banget. Alhamdulillah. Kakak cowok juga kan kakak? Kakak juga, Pak. Iya, ayah juga ya. Oke. Mas Afif di Jawa ya, Mas Afif ya? Oh, Mas Afif di Jawa. Ujian mau sekolah di sekolah tentara ya. Mbak Mutia. Hadir, Pak. Bagus, Mbak Mutia. Mbak Nabila. Hadir, Pak. Bagus. Mbak Nareswari. Hadir, Pak. Bagus. Sama masih ingat Mbak Nareswari ya. SMP kelas 1 wajahnya seperti ini, SMA seperti ini. Masih ingat saya. Mas Noval Aksal, ini yang ganteng ini. Mas Noval, mana Mas Noval? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mbak Rahma Rahmi Rahim. Mbak Rahma? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Rasha? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ini budok terendah ini. Mbak Renata? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mbak SSSS? Mbak Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mbak Sevilla? Hadir, Pak. Bagus. Mbak Sevilla suaranya sekarang kok jauh Mbak Sevilla? Tapi dekat sekali, sekarang jauh sekali. Mbak Susana? Susana? Alhamdulillah. Mbak Yuanda? Hadir, Pak. Bagus. Mantap. Anak-anakku semuanya sebentar lagi ujian. Wah, luar biasa anak-anakku semuanya. Nilai PPKN kemarin ya TO-nya. Wih, luar biasa. Sekolah kita adalah sekolah yang terbaik nilai PPKN ya. Tapi juga terburuk di sekolah kita. Sedih saya. Tahu nggak nak, ada yang berapa nilainya? 26. Oh, kenapa ya nak ya? Kalau 26 berarti benar berapa Mbak? Mbak Eka. Kalau 26 berarti benar berapa Mbak? Mbak Eka. Benar, Pak, itu. Iya. Dia nilainya cuma 26. Berarti benar berapa itu? Benar 13 ya. Ya kan Mas? Berarti kalikan 2. Dibagi 2 ya nak ya. Kalau 100 berarti benar semua 50. Kalau 80 benar 40. Kalau 36 benar 18 ya. Ada yang dapat 26, ada yang 40, ada yang 56 ya nak ya. Kenapa begitu ya? Tapi kita rata-ratanya termasuk membanggakan ya. 88 ya nak ya. Tolong dipertahankan ya nak ya. Insya Allah ya nak ya. Oke. Anak-anakku semuanya, meskipun kita jarang ketemu. Tapi anak-anakku semuanya luar biasa. Saya sudah membuat kisi-kisi loh nak. Sudah membuat kisi-kisi. Tadi kemarin ya. Kemarin saya membuat kisi-kisi. Tadi sudah siap edar sih ya anak-anakku semuanya, silahkan dipelajari ya kisi-kisinya itu. Nih kalau mau lihat ya nak ya kisi-kisinya. Mana nih ya? Oke, kisi-kisinya ini sudah siap ini, nanti tak kirim ke anak-anaknya nak ya. Ya misalnya nih kedaulatan pokok pikiran ya seperti itu. Lalu pengamalan sila-sila Pancasila. Lalu Pancasila dasar negara ya. Pancasila itu fungsi utamanya ada 2 nak ya. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya nak ya. Kalau berkaitan dengan negara ya nak ya, berkaitan dengan negara, itu namanya dasar negara. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Aturan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dasar sumber hukum negara. Atas berdirinya negara gitu ya nak ya. Ada kata-kata negara itu biasanya sebagai dasar negara. Sekarang kalau pandangan hidup nak itu sebagai
Biasanya ada kata-kata petunjuk atau penuntun atau perilaku, ya nak ya, seperti itu kata-katanya. Petunjuk, perilaku, penuntun, pedoman. Oke, petunjuk perilaku sehari-hari itu sebagai pandangan hidup bangsa. Oke anak ya. Lalu sistematika Pancasila, nak itu keluar ya. Sistematika Pancasila juga keluar. Sistematika UUD 1945 ya, sebelum dan setelah amandemen ya. Lalu Budi Utomo juga keluar, nak. Budi Utomo yang mendirikan siapa, nak? Pinter ya. Dr. Sutomo, bagus. Penggagasnya siapa, nak? Penggagasnya siapa, nak? Dokter? Penggagasnya siapa, nak? Dokter Wahidin Sudirosodo, betul ya. Oke, lalu kapan Budi Utomo lahir, nak? Lucu ya, ada lahir ya. Budi Utomo itu lahir tanggal berapa? Itu keluar juga kemungkinan ya. Lalu pada awalnya itu bergerak di bidang apa? Lalu perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1908. Kalau sebelum 1908, bagaimana perjuangannya, nak? Daerahan, Kedaerahan. Lalu apa lagi? bergantung sama pemimpin. Apa, Mas? Bergantung sama pemimpin kamu. Tergantung pada satu pemimpin. Ini pelajaran sejarah nih. Apalagi Mas Din dan teman-teman yang lain? Belum terorganisir gitu ya, nak ya, betul? Masih senjatanya masih sangat sederhana ya, seperti itu nanti dipelajari ya. Kalau sesudah 1908 apa? Lebih terorganisasi. Lalu penyimpangan Pancasila ya, nak ya, bab 1 ini. Awal kemerdekaan itu apa penyimpangannya, Orde Lama awal penyimpangannya apa, Orde Baru juga apa ya, nak ya. Oke. Lalu pengamalan Pancasila ya. Kalau misalnya cinta tanah air, mengamalkan sila keberapa, nak? Cinta tanah air. Kenapa nggak ada yang jawab ini? Halo, kalau cinta tanah air, mengamalkan sila keberapa? Ini anak-anak tampaknya nggak mau bicara nih. Kuis sudah saya siapkan, nak, untuk persiapan TO2 ya. Persiapan ya sudah tak siapkan. Saya berharap anak-anak semuanya berpesta pora ngerjakan ini, karena ini adalah gambaran soal TO2 ya, nak ya, yang sudah saya buat sedemikian rupa sehingga agak mirip. Oke, tapi sebelumnya kalau cinta tanah air mengamalkan sila keberapa? Salah nggak apa-apa. Sila ketiga, bagus. Kalau tolong menolong sesama manusia sila keberapa, nak? Sila kedua. Kalau bekerja sama dengan negara lain, sila keberapa? 5. Oke. Kalau bekerja sama dengan negara lain itu adalah sila kedua ya, nak ya. Karena dia sesama manusia ya, itu sila kedua, butir terakhir ya, nak ya. Kalau bergotong royong sila keberapa, nak? 5. Sila kelima ya. Sila kelima. Kalau bermusyawarah? 4. Bagus. Kalau bekerja keras? 5. Bagus ya. Kalau negara demokrasi? 4. Bagus ya. Oke, sila 1 ya, nanti kalau misalnya keluar, nak ya, itu biasanya menggunakan kata-kata Tuhan, kepercayaan, keyakinan. Sila 1, toleransi. Istilah-istilah agama lah. Kalau sila kedua, istilah-istilah manusia. Bekerja sama, tolong menolong, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan gitu ya. Seperti itu. Kalau sila ketiga itu berkaitan dengan negara biasanya. Mencintai negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, patriotisme, nasionalisme, ya seperti itu ya. Tidak kesukuan ya, tidak paham sempit, itu sila ketiga. Kalau sila keempat itu berkaitan dengan musyawarah ya, musyawarah berpendapat dan seterusnya. Kalau sila kelima itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya. Hemat, tidak boros, bekerja keras, adil, ya, itu sila kelima. Oke, sekarang pokok pikiran. Pokok pikiran pertama mendaki negara apa, nak? Pokok pikiran pertama mendaki negara apa? Buka bukunya, nak. Pokok pikiran pertama mendaki negara? Mbak Sausan. Oke. Iya, Pak. Oke, kalau pokok pikiran pertama mendaki negara apa?
Isinya apa Mbak Sausan? Menghendaki negara? Ini adalah cluster baik lunak. Negara? Cluster baik ini ayo Mbak Adel. Mbak Adel, pokok pikiran pertama menghendaki negara. Mbak Syafila, pokok pikiran pertama menghendaki negara. Ini berkaitan dengan UUD ya, ya, pembukaan UUD 1945. Menghendaki negara persatuan ya, nak, ya, negara persatuan. Berarti pokok pikiran pertama itu sesuai dengan sila ketiga. Kalau pokok pikiran kedua menghendaki negara yang berkeadilan sosial, berarti sila kelima. Pokok pikiran yang ketiga menghendaki negara yang berkedaulatan rakyat ya, nak, ya. Berarti sesuai dengan sila keempat. Sedangkan pokok pikiran yang keempat adalah menghendaki negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat-ingat ya, itu keluar nak, keluar itu ya. Nanti ngerjakan kuis ya atau kisi-kisi ya. Insya Allah bisa semua ya. Lalu pengelolaan konflik, solusi konflik itu ada 3 ya, preventif, represif, dan kuratif. Preventif artinya pencegahan ya nak ya, pencegahan ya, biar tidak terjadi konflik ya, preventif ya, kerjasama, ada seminar, keberagaman dan seterusnya. Kalau yang kedua adalah represif ya. Represif itu tindakan tegas dari Pak Polisi, ini temannya Mas Fajar ini ya, ayahnya Mas Fajar ya, dulu Pak Polisi ya, seperti itu ya. Ya itu namanya represif, penangkapan, pembubaran paksa gitu ya, pemberian hukuman itu namanya represif. Sedangkan kuratif itu adalah pengobatan ya, gitu. Apalagi anak ya, oke. Anak-anakku semuanya tampaknya lebih tertarik ngerjakan ini. Sudah siap kok nak kalau mau ngerjakan nak? Oke, mantap ya. Sudah siap mengerjakannya. Oke. Lalu penerapan Pancasila di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Lalu yang membuat perda, yang berhak, oke saya mau tanya, yang berhak mengubah dan menetapkan UUD apa nak? Lembaga apa namanya? MPR. MPR. MPR betul nak ya? Yang berhak mengubah dan menetapkan UUD 1945 itu MPR. Kalau yang berhak membentuk undang-undang siapa? Yang berhak membentuk undang-undang? Presiden dan DPR ya. Yang berhak membuat perda provinsi siapa? Ya nanti Mas cara ngerjakannya nak, itu kan pertama kali ya. Kalau yang buat undang-undang itu presiden plus DPR ya nak ya, pusat. Pemimpin pusat kan presiden, pasangannya DPR. Ya kalau provinsi, pemimpin pusatnya adalah gubernur plus DPRD 1, berarti perda provinsi ya. Kalau yang paling bawah adalah perda kabupaten atau kota. Penguasanya siapa? Bupati, wali kota plus DPRD 2. Paham sampai sini nak? Paham ya? Insya Allah ya nak ya. Ya. Nah, undang-undang yang membuat itu presiden plus DPR pusat atau DPR aja. Kalau perda provinsi yang membuat adalah ketuanya siapa? Gubernur plus DPRD 1. Sedangkan yang membuat perda kabupaten adalah pimpinannya di kabupaten siapa? Bupati atau wali kota plus DPRD 2. Ini para siswa masih ada nggak sini? Kok diam aja ya saya lihat. Padahal biasanya lancar sekali nih. Atau para siswa kerjakan yang lain ini. Halo, nanti tak beri kuis juga PPK-nya. Ada siap kuisnya nak. Lalu apalagi nih? Lalu nak ya, makna-makna alinea ya nak ya. Makna-makna alinea ini, alinea 1 isinya apa? Masih ingat ya? Alinea 1 itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, alinea 1 hafal. Maknanya atau kandungannya atau isinya. Oke, gampang aja, maka direnungkan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Oke, siap. Penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Oke, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, ya gitu ya, alinea 1 hafal. Yang biasanya keluar itu alinea 1 dan 3. 1 dan 3. Alinea 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, berarti di alinea 3 itu ada nilai agamis ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, nilai agamisnya
ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pernyataan kemerdekaan diulang kembali. Maka dengan ini pernyataan maka dengan ini kemerdekaan Indonesia ya nak ya, alinea ketiga. Kalau ini alinea keempat nak, itu ada dasar negara, ada perlunya UUD gitu ya nak ya, ada kedaulatan rakyat ya, itu yang paling lengkap ya, itu alinea keempat. Mbak Yuanda, dengar Pak Jumati, Mbak Yuanda? Dengar, Pak. Siapa tahu Pak Jumati bicara sendiri. Oke, lanjutkan ya. Makna-makna keluar nak ya, Pak Jumati sudah bilang ya. Aku pokok pikiran ya. Pokok pikiran pertama menghendaki negara persatuan. Sesuai dengan sila keberapa? 3. Pokok pikiran kedua menghendaki negara apa nak? Keadilan sosial. Sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima lambangnya apa? Oke, dari awal. Kalau sila 1 lambangnya apa nak? Bintang. Betul. Sila kedua. Lantai. Sila ketiga. Beringin. 4. Banteng. Banteng. 5. Banteng. 5. Padi dan kapas. Oke. Kalau menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan pokok pikiran yang keberapa? 3. 2. 5. Hati-hati 4. teman ya. 7. Hati-hati dong. Pokok pikiran pertama negara persatuan. Ingat-ingat dong. Kalau menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan pokok pikiran yang ke 1. Iya dong, betul. Pokok pikiran pertama negara persatuan. Pokok pikiran kedua negara keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang beradab. Sekarang, kalau bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pokok pikiran yang keberapa? 4. Pinter. Kalau bermusyawarah, pokok pikiran yang keberapa? Pinter. Kalau bekerja keras, hemat, cermat, bersahaja, pokok pikiran yang keberapa? Pinter. Ya gitulah Mas. Oke, dibengong-bengong tetap tenang ya Mas ya. Pokok pikiran pertama negara persatuan, pokok pikiran kedua keadilan sosial, pokok pikiran ketiga kedaulatan. Ya diingat-ingat itu, diingat-ingat. Insya Allah bisa nak ya. Oke, lalu sifat UD juga keluar nak ya. Sifat UD itu ada 2. Nilai yang dalam UD itu ada 2 ya. Nilai universal dan nilai lestarian itu keluar itu. Teman saya yang buat soal itu. Saya hafal ya, guru Yabis. Oke, gampang aja. Kalau nilai universal nak itu diterima di seluruh bangsa di dunia. Berarti nilainya baik. Memang nak, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya jelas dong, kata-kata itu baik sekali. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wah, itu bersifat universal, berarti diakui seluruh dunia. Sekarang kalau nilai lestari ya, nilainya 2 ya, universal itu mendunia, kalau nilai lestari itu sebagai bahan perjuangan ya nak ya, untuk sekarang, kemarin, sekarang, besok. Nah, nilai-nilainya tuh bisa untuk sebagai bahan dasar atau sebagai inspirasi perjuangan ya nak ya. Itu namanya nilai lestari ya. Diingatkan ya nak ya. Insya Allah bisa, insya Allah. Oke, penyimpangan UD dipelajari ya nak ya. Lalu yang membuat lalu sistematika juga keluar. Ini sudah siap kan, ini nanti tak kirimkan ke anak-anak ini. Ya. Lalu bekerja sama bidang sosial itu kemasyarakatan ya kerjasama, nanti keluarin pelajaran kelas 1 gampang aja ya, bergotong royong itu ya sosial. Kalau politik ikut pemerintahan, ikut pemilu. Kalau ekonomi bayar pajak, ikut mendirikan koperasi ya gampangnya ya. Kalau pertahanan keamanan ikut bela negara sesuai profesi masing-masing ya. Kalau anak-anakku semuanya bela negaranya pakai apa nak? Belajar PPKN. Ya. Ternyata belajar PPKN termasuk bela negara nak ya, karena gurunya akan menjelaskan negara ini. Ayo kita cintai negara ini ya nak ya, meskipun sekarang agak carut marut. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya nak ya, dengan lahirnya anak-anakku 9B ini ya, 20 tahun ke depan atau 18 tahun ya, anak-anakku semuanya jadi pejabat-pejabat negara yang amanah. Amin ya nak ya. Mau jadi gubernur, wali kota, atau kepala tentara, kepala polisi ya, atau
untuk jadi anggota MPR, DPR, DPD ya. Insya Allah yang baik-baik ya nak ya. Amin gitu dong ya. Pak Jumati puasa hari ini loh. Amin. Nggak ada respon saya bicara nih. Mbak Adel masih ada Mbak Adel? Mas Din? Pak. Ya Allah, Pak Jumati bicara sendiri. Mbak Rahma masih ada? Ada, Pak. Oke, Mas Rifansa masih ada? Ada tinggal kemana ini? Mbak Eka masih ada? Masih, Pak. Oke, Mas Alif masih ada? Masih, Pak. Bagus. Mas Riz, masih ada Mas Riz? Masih ada, Pak. Bagus. Mas Andra masih? Masih, Pak. Mbak Renata masih? Masih, Pak. Oke, Mbak Desita masih? Masih, Pak. Bagus. Siapa tahu Mbak Desita pergi. Mas Farid? Masih, Pak. Oke, Mas Noval yang ganteng ini, Mas Noval Aksol. Masih, Pak. Oke, Mbak Sausan. Ya, Pak. Oke, Mbak Susana. Masih? Ya, Pak. Bagus. Mbak Yuanda masih? Ada, Pak. Oke, bagus. Mas Rasa masih, Mas Rasha? Masih, Pak. Bagus. Mbak Sevilla? Iya, Pak. Oke, Mas Bagas? Masih, Pak. Oke, Mbak Nares? Masih, Pak. Bagus. Mbak Mutia? Masih, Pak. Oke, siap. Mbak Nabila? Masih, Pak. Bagus. Mbak Jaslin? Hadir, Pak. Oi, hadir. Mbak Davina? Masih, Pak. Bagus. Ini yang 6. Siapa ini yang 6 ini? Yang Mbak ini Kartika, Mbak Tika nih, Mbak Artika ya. Kok nggak kelihatan? Ini yang lain mana nih? Oh, ini Mas Atila. Halo Mas Atila. Oh, kemana nih Mas Atila nih? Mbak Delia Gracila? Mbak Adel? Iya, Suara- Pak. Oh, aduh, tak pikir suara saya nggak ada. Mbak Alia masih ada Mbak Alia? Masih, Pak. Bagus. Mas Angga? Masih, Pak. Bagus. Mbak Artika masih? Masih, Pak. Bagus. Alhamdulillah. Saya pikir sudah nggak ada. Saya ditinggal sendiri ya. Oke gitu anak-anakku semuanya. Bicara-bicara nanti kalau ada informasi baru ya tak beritahu ya. Anak-anakku semuanya tampaknya nggak sabar mau mengerjakan ini ya. Lalu konsep-konsep dasar negara keluar ya nak ya. Tanggalnya harus hafal, konsep dasar negara harus hafal ya nak ya. Kalau ada keseimbangan lahir dan batin itu siapa? Supomo. Ada ketuhanan yang berkebudayaan siapa? Soekarno. Kalau ada peri-peri siapa? Muhammad Yamin gitu ya nak ya, apa ya nak ya? Kalau seperti Pancasila 1, sila 4, sila 5 persis. Berarti Pak M Yamin ya nak ya. Dihafalkan ya nak ya. Tanggalnya dihafalkan karena nanti kemungkinan silahkan urutkan mana berdasar tanggal. Tapi bisa juga ini yang mengemukakan siapa. Ada keseimbangan lahir dan batin. Oh Supomo. Ada isme-isme, internasionalisme, oh itu Soekarno, ketuhanan yang berkebudayaan, Pak Karno, ada peri-peri, M Yamin, ada seperti Pancasila sekarang, sila 1, 4, dan 5 persis, M Yamin, ya gitu, hafal ya nak ya? Insya Allah hafal, dihafalkan ya nak, karena itu keluar. Lalu norma ya, norma, lalu suku ya, suku Kalimantan, Sumatera, Jawa, Irian, Sulawesi, pelajari bela negara. Saya mau tanya, kalau bela negara pasal berapa ayat berapa nak? Nilai 27 ayat 3 atau pasal 30 bela negara. Milih aja kok, salah nggak apa-apa. Mbak Desita, bela negara pasal berapa Mbak Desita? Oke, pinter ya. Bela negara 27. Kalau pertahanan negara pasal? Bila negara, kalau pertahanan negara pasal Mas Andra, pasal berapa Mas Andra? Pertahanan negara Mas Andra? 30. Pasal 30 ya nih. Meskipun ini belum kita sentuh secara total dipelajari ya nak ya bela negara nih. Nah, nih lihat nih buku hijau ini nak ya bela negara. Bela negara itu pasal berapa nih? Nah, ini para siswa harus lihat ini bela negara mana ini. Ya Allah. Pasal berapa nih?
Ada nggak dasar-dasar ini? Sebentar ya nak ya. Ini ancaman dalam negeri, ancaman luar negeri dipelajari juga ya nak ya. Dalam kisi-kisi ada, nanti silahkan dikerjakan ya. Pasal 30 ayat 1 sampai ini halaman 134 bela negara ya nak ya. Bela negara ya, itu adalah termasuk hak dan kewajiban ya. Ini halaman 134 135 pelajari. Oke. Lalu perjuangan fisik juga keluar ya nak ya. Oke, pelajari ya. Bandung Lautan Api, perjanjian Renville ya. Perjanjian Renville itu oke silakan Mbak. Itu dilaksanakan di kapal ya nak ya, di kapal Amerika ya nak ya, di kapal Amerika perjanjian Renville. Oke, lalu bela negara. Ikut pelajaran pendidikan kewarganegaraan termasuk bela negara juga ya. Ini dipelajari ya. Oke. Oke anak-anak semuanya, silahkan anak-anak semuanya latihan. Kita sampai jam berapa ini, Mas, Mbak? Silahkan coba. Oke, 11.30 ya, masih lama. Coba saya tak lihat kuisnya dulu, nak. Sudah dibuka belum kuisnya ya? Nanti kalau mau tanya juga boleh, tapi nggak usah tanya ya juga nggak apa-apa ya. Kuisnya coba sudah terbuka belum? Sudah tak siapkan nak kuisnya, nak, ini untuk persiapan untuk para siswa tes ini. Tes apa nak namanya? Tes menghadapi TO2 Bontang ya. Oke, kalau para siswa mau berlatih sampai jam berapa nak? Tak setelnya nak. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 24 ya nak ya? Tanggal 24. Mau berlatih sampai jam berapa? 12. Jam 12. 12 malam. 12 malam. 12 malam, Pak. Kurang malam ya. Kurang malam itu, Mas. Serius? Oh, jangan tidak 11, Pak. 11. Oh. Bagaimana kalau sekarang kerjakan? Iya, sekarang kerjakan tapi batasnya jam 11, Pak. Jangan jam 11, nanti Pak Jumat itu dimarahi guru-guru. Oh, kalau jam Pak jam 10. Jam 9 aja, 9. Bagaimana kalau jam 2 siang aja? Tak bisa, Pak. Siang TO, siang kan Sore aja, Pak. Yang tampil, Pak. Oh ya Allah, tampil ya. Tampil ya nak. Sore tuh waktu tuh istirahat, Pak. Oh ya Allah. Kita, Pak. Iya. Jadi sampai malam aja, Pak. Termasuk diskriminasi. PPKN nggak ada tampil ya. Oh iya. Iya kan? Makanya belajar sendiri-sendiri ya nak ya. Dibaca sendiri-sendiri bukunya ya nak ya. Tak kasih kisi-kisi, pelajari sendiri-sendiri. Bisa, nilainya bagus-bagus kok ya. Percaya diri ya, pokok-pokok pikiran keluar, makna-makna keluar ya. Oke. Oke, sebentar. Ini uji. Coba nak buka, bisa nggak? Uji diri persiapan TO2, coba dibuka, bisa nggak nak? Silahkan dibuka. Silahkan anak-anakku semuanya buka, bisa nggak? Oke, mau ngerjakan sekarang? Gampang nggak mas soalnya mas? Mas sudah buka. Soalnya pertama apa mas? Karena soalnya hambur, beda-beda. Oh bukaan, bukalah mas Revansa, buka mas. Mas Revansa, coba buka. Oh ya, sudah ada yang bisa buka selain mas Revansa? Soal pertama benar salah. Oke, contoh, baca mas. Kandungan atau makna yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 diakui kebenarannya dan dihargai oleh semua bangsa di dunia karena juga mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini menunjukkan pembukaan UUD NRI tahun 1945 bernilai universal. Oke, benar atau salah? Benar. Oke, right. Kalau universal itu mendunia ya nak ya. Kalau lestari apa lestari? Sebagai asas atau alasan ya. Untuk perjuangan ya nak ya, sebagai motivasi perjuangan setiap saat intinya itu ya nak ya. Oke, silakan nomor 2. Soal nomor 2 nak. Yang sudah buka. Mas Din, boleh Mas Din lagi? Oleh Pak, enggak loading. Yang lain selain Mas Din, selain Mas Revansa, ada yang sudah buka nak? Mbak Jesslyn mungkin? Atau Mbak Artika Khairunisa? Atau Mbak Alia atau Mas Bagas atau siapapun nak. Mbak Adel mana nih Mbak Adel, biasanya bicara kok diam aja nih Mbak Adel nih. Belum Pak. Iya dibuka dong. Mbak Adel sudah buka Ini belum Pak, Adel? hubungan pokok pikiran pembukaan NRI
1945 berikut dengan apa yang diinginkan oleh negara. Pokok pikiran kedua, Apa? negara Ayo. hendak mewujudkan Apa? Tadi itu. Pokok pikiran pertama negara. 45312. Pokok pikiran pertama negara. Persatuan. Pokok pikiran kedua menghendaki negara. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga menghendaki negara. Kedaulatan. Pokok pikiran keempat menghendaki negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Oke, gitu Mas Din. Lanjut Mas Din. Nomor 3 Mas Din. Hubungan perilaku berikut dengan jenis norma yang dilakukan atau dilanggarnya. Memberi kesempatan pada teman yang berbeda agama untuk beribadah. Oke, 1 ya kan, betul. Norma agama. Norma Betul. agama. Terus Menyeberang jalan raya, zebra cross dan mematuhi aturan lalu lintas. norma apa? Hukum. Betul. Tidak berdusta dan jujur, norma kesusilaan. Betul. Ya gitu aja nak ya. Gampang ya nak ya. Iya. Oke anak-anakku semuanya. Saatnya untuk bersenang-senang mengerjakan ya nak ya. Silakan. Pertemuan kali ini gitu aja ya nak ya. Google Meet ya nak ya. Nanti tak kirim kisi-kisi juga. PPKN pokoknya metal ya nak ya. Ya Allah, saya berharap betul ya nak ya. Anak-anakku semuanya bagus-bagus lagi nilainya ya nak. Insya Allah ya. Amin gitu dong. Amin. Yang jawab kok cuma berdua aja ya. Yang lain kemana ini? Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya nak. Amin, Pak. Oh, kok tuh 2 orang aja ini? Pak. Amin. Ini yang lain masih ada nggak sih ini? Mas Farik ada Mas Farik? Ada Pak. Oke. Oke anak-anak semuanya gitu. Ada pertanyaan? Mumpung saya masih ada nih. Kalau bisa tak jawab, kalau nggak bisa ya lupakan aja. Ayo Mbak Yolanda tanya Mbak Susana, Mbak Jesslyn, Mbak Tika, Mas Angga, Mbak Nares, Mas Rasya, Mbak Mutia, dan teman-teman yang lain. Tanyalah, nggak apa-apa. Kalau saya bisa tak jawab. Mas Atila, halo Mas Atila. Mas Atila ini biasanya pakai baju putih, orangnya besar gagah. Mas Atila, halo Mas Atila. Oh, sia-sia. Manggil-manggil nggak ada orangnya. Mas Andra, ada pertanyaan Mas Andra? Tidak ada Pak. Nggak ada ya, paham ya. Mas Din? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi ini sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 10 malam. Tapi jangan ngerjakannya jangan malam, sekarang ngerjakan ya. Oke, Nanti Pak. Pak Jumati dibutei ya, dibutei. Gara-gara gabut. Apa gabut? Sebenarnya gabut itu yang betul tuh gabet ya nak ya, gak betah ya. Kok jadi gabut ya nak? Kenapa nak kok jadi gabut ya kok nggak bet? Harusnya kan gabet, gak betah ya nak ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri. Oke, Mas Ketua, Mas Revansa atau Mas Afif atau Mas Din ini? Oh, wakil ya, Mas? Mas Dian. Mas Din, bagaimana Mas Din? Cukup? Mau latihan Ya. kerjakan Mas Din? Kesempatannya Pak, tambah Banyak Mas. belum juga ngerjain. Kurang itu 3 Pak. 5 lah Pak. Dicoba Berganjil. dulu. Dicoba dulu 3 kali sudah nilainya bagus-bagus kok ya. Ya Mas Din ya? Bagus itu di atas 99 ya Pak. Ya, wah, gila. Jangan 100 semua lah. Jadi kalau misalnya ada yang di bawah 99 Pak, kesempatannya tambahin. Oke ya. Ya gitu ya nak ya. Mas Din, dipimpin doa Mas Din pertemuan kali ini Mas Din. Untuk Pak, kesuksesan kita TO dan mengakhiri. berikutnya. Oke, untuk kesuksesan TO dan berikutnya serta untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh japri, kalau nggak ada di forum Google Meet ya nak ya. Japri kalau Pak Jumati bisa tak jawab, kalau nggak ya lupakan aja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.